Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini kita kembali belajar tematik. Kita akan mempelajari tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 3, Pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran kedua. Mari kita mulai. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menyanyikan lagu berjudul Aku Cinta Lingkungan. Siswa dapat bernyanyi dengan memperhatikan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. 2. Dengan berdiskusi mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, siswa memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Nah, nanti setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat menguasai tujuan pembelajaran ini. Pembelajaran 2. Ini ada sebuah percakapan antara dua orang teman. Wah, bangsa Indonesia benar-benar kaya ya. Benar sekali. Kekayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Lalu, bagaimanakah caranya? Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan. Nah, untuk dapat memahami materinya, mari kita membaca sebuah bacaan berikut ini ya. Mari. Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada layar sudah ditampilkan sebuah bacaan dan sebuah gambar diagram ya. Silakan diperhatikan. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Nah, berarti kemarin, bulan lalu ya. Dengan adanya Hari Air Sedunia ini, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramida hierarki kebutuhan air berikut. Nah, jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan air. Nah, pada layar sudah ditampilkan sebuah gambar piramida yang menggambarkan kebutuhan untuk satu orang. Jadi setiap orang ini rata-rata memiliki kebutuhan air bersih sebagai berikut ya. Silakan kamu perhatikan gambarnya. Yang paling atas ini untuk minum. Minum itu setiap orang membutuhkan 10 liter. Itu setiap harinya. Kemudian memasak 20 liter. Kebersihan diri 30 liter. Mencuci pakaian 40 liter. Membersihkan rumah 50 liter. Menumbuhkan bahan makanan atau untuk rumah tangga itu 60 liter. Kemudian untuk sanitasi
adalah 70 liter. Nah, kamu bisa menghitung sendiri jumlahnya. Kira-kira dalam satu hari setiap orang itu membutuhkan berapa liter. Nanti kamu hitung ya, silahkan. Nah, persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen. Nah, kalau di musim kemarau di lingkungan kita ini juga banyak orang-orang yang kekurangan air bersih. Ya, sumur-sumurnya kering sehingga banyak yang mencari sumur-sumur lain atau sumber air lain di tetangga dan sebagainya. Jadi kalau musim kemarau itu banyak yang mencari air atau ngangsu gitu. Ini karena berkurangnya sumber air bersih. Sebabnya apa? Sebabnya karena air yang turun dari hujan itu tidak meresap ke dalam tanah, tetapi langsung mengalir melalui selokan, kemudian menuju sungai, sungai langsung menuju ke laut. Jadi tidak meresap ke tanah. Padahal mata air itu yang keluar melalui sumur itu sumbernya dari air resapan yang ada di dalam tanah. Begitu. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air. Krisis air bersih. Tindakan-tindakan yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama adalah menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi, ya. Meskipun tidak bisa menghindari, tapi paling tidak bisa mengurangi krisis air bersih. Silakan bisa dilakukan di rumah masing-masing ya. Ya, kemudian ayo kita berlatih supaya kamu semakin paham dengan materi tentang kebutuhan air bersih. Mari kita berlatih. Kita berlatih bersama ya. Nanti kita jawab beberapa pertanyaan dari materi yang baru saja kita pelajari. Tulis kesimpulan pada kolom berikut. Kamu silahkan menyimak. Yang pertama, kebutuhan air bersih per orang per hari. Tadi sudah disampaikan pada materi tadi yang pada segitiga. Jumlahnya berapa? Kebutuhannya jumlahnya adalah ini 280 liter per orang per hari. Ini kondisi normal. Normalnya segitu dan rata-ratanya segitu. Kemudian, hal-hal yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang itu apa?
karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang. Apa sebabnya cadangan air tanah berkurang? Karena tidak ada atau berkurangnya pohon-pohon yang akarnya tidak ada dan tidak bisa meresap air. Begitu. Akibat kekurangan air bersih. Apa akibatnya? Adalah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari sanitasi. Sanitasi itu bersih-bersih diri ya, sanitasi. Kemudian minum, kemudian membersihkan rumah, dan sebagainya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Yang pertama, menghemat penggunaan air, membuat lubang serapan. Kemudian yang ketiga, menanam pohon. Ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. Nah, berikutnya setelah tadi kita berlatih bersama, sekarang giliran kamu untuk berlatih secara mandiri ya. Nanti silahkan di sini ada tabel kotak-kotak ini nanti kamu buat ya di buku tulis. Kemudian kamu jawab. Setelah dijawab, nanti serahkan hasil tugas atau latihan ini ke guru ya. Silahkan. Selamat mengerjakan. Nah, setelah tadi kamu selesai menyelesaikan tugas, mengerjakan tugas, sekarang kita akan bernyanyi. Ya, ada sebuah lagu yang berkaitan dengan menjaga lingkungan. Ya, menghemat penggunaan air bersih merupakan contoh perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan. Perwujudan rasa cinta lingkungan dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti pada lagu berikut. Ya, ini ada sebuah lagu, judulnya adalah Aku Cinta Lingkungan, ciptaan Uli Sigar Rusadi. Nah, kamu sudah pernah menyanyikannya atau belum? Ya, kalau belum mungkin kesulitan ya. Ya, berikut ini akan diberikan sebuah contoh, ya, contoh cara menyanyikan lagunya. Nanti biar kamu bisa menyanyikannya, dipelajari di rumah. Nanti sambil dilihat pada buku tema juga ada liriknya ini. Mari kita dengarkan lagu Aku Cinta Lingkungan berikut ini. Ya, itulah contoh lagu Aku Cinta Lingkungan. Setelah kamu mendengarkannya, kamu boleh mengulang-ulangnya ya. Diulang-ulang, kemudian setelah bisa, nanti kamu pelajari sendiri. Kamu menyanyikan di rumah, silahkan ya. Menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Ayo renungkan. Di akhir materi ini, kamu diminta untuk merenungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Tuliskan dalam kotak di bawah ini. Tentunya banyak yang sudah dipelajari tadi ya. Silakan bisa dituliskan. Ya, matur nuwun. Demikianlah materi kali ini pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Jika belum dipahami, kamu dapat mengulangi penjelasan materi melalui video ini. Kamu ulangi kembali sehingga kamu memahaminya. Terima kasih. Banyak kekeliruan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.